Ya, halo seluruh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara pengaklaman BPJS Tenaga Kerja secara online. Ini berlaku untuk semua peserta ya. Maksudnya penerima upah, bukan penerima upah, dan juga pekerja imigran Indonesia atau PMI. Dan di sini sebelum kalian melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, kalian perlu mengeprint namanya formulir 5 BPJS Tenaga Kerjaan. Caranya kalian tinggal masuk ke lapakasik.bpjstenaga-kerjaan.go.id. Kalian tinggal download lalu print, lalu diisi. Setelah diisi kalian foto ya guys, atau scan. Bisa menggunakan foto scanner yang ada di Android bisa, atau kalian mau scan langsung bisa juga. Tetapi di kesempatan ini saya tidak akan mengisi dengan tulis tangan melalui WPS Office Premium. Jadi tinggal klik dari HP, nanti kalau udah diisi semua berikut tanda tangannya saya print gitu. Oke, untuk tahap pertama itu kita harus siapkan dulu satu folder ya guys, karena sebelum memasuki tahap wawancara kita perlu siapkan dulu soft filenya dulu dari KTP, kartu BPJS tenaga kerjanya, formulir 5 yang sudah ada di scan, dan juga kartu keluarga. Oh iya, jangan lupa juga buku tabungan guys, kalian foto sejelas mungkin. Oke, caranya yuk kita tinggal masuk ke BPJS TKU. Bagi kalian yang belum download, kalian download dulu, tinggal search ini BPJS TKU, lalu kalian download ya. Karena saya sudah mendownload, yuk kita buka. Sekarang saya sudah masuk ke BPJS TKU. Pasti di sana tidak, ini sangat rahasia sekali, makanya tidak nampil ya di screening. Sudah masuk ke halaman BPJS TKU. Di sini ada kartu digital, info saldo. Nah, ini saldo saya, dan kategorinya adalah PU, penerima upah. Maksudnya PU ini kita yang bekerja sebagai karyawan termasuk dalam kepesertaan penerima upah. Ada juga BPU, bukan penerima upah. Yang dimaksudkan BPU adalah ini pengusahanya atau yang mempekerjakan kita, jadi termasuk ke dalam BPU. Dan satu lagi itu PMI, bukan Palang Merah Indonesia ya, tapi pekerja migran Indonesia, mereka yang bekerja di luar negeri tetapi sudah terdaftar BPJS di kabupaten mereka masing-masing. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke antrian online di sini. Lalu kita akan dibawa menuju ke halaman browser ya. Kita pilih Chrome. Nah, oke guys, barangkali kalian yang ribet nggak mau buka-buka aplikasi BPJS TKU lagi, kalian bisa klik langsung seperti yang tadi saya bilang cara mendapatkan formulir ini. Jadi kalian tinggal masuk aja ke lapakasik.bpjstenaga-kerjaan.go.id. Ya, dan di sini adalah poin satunya, yaitu selamat datang di Lapak Asik, layanan tanpa kontak fisik BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini strategi pemerintah juga untuk mengurangi dampak dari COVID-19. Poin 1 adalah syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Di sini bisa kalian baca sendiri. Ada yang 50 yang sudah mencapai masa pensiun, peserta mengundurkan diri, atau peserta mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Demi kelancaran klaim sebagai berikut. Nah, poin 1, kartu peserta BPJS Tenaga Kerja. Jadi kita harus menyiapkan KTP, kartu keluarga, surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan habis kontrak. Ini sama aja paklaring.
Jadi wajib ada paklaring. Kalau nggak ada kalau nggak ada kalau nggak ada paklaringnya nggak bisa. Buku rekening pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. Nah, dan juga buku rekeningnya guys. Foto diri terbaru tampak depan. Oh berarti selfie sedikit ya. Nomor 7 formulir pengajuan CHT. Ini yang formulir 5 ini. Yang poin 7. Dan terakhir NPWP. NPWP di sini adalah untuk klaim manfaat CHT dengan akumulasi saldo di atas 50 juta. Kalau saldo CHT kalian di bawah 50 juta, nggak usah mencantumkan NPWP juga nggak apa-apa. Oke, kita klik setuju dulu di sini. Saya bukan robot. Dan di sini kita klik berikutnya. Nah, di sini kita disuruh mengisikan KTP, nomor kartu BPJS-nya atau KPJ, nama sesuai KTP, tanggal lahir, tempat lahir ibu kandung. Oke, kita isi dulu. Yo guys. Ya, seluruh saya sudah mengisi data pekerjanya di poin kedua ini. Lalu kita tinggal geser ke bawah sedikit, kita klik berikutnya. Nah, di sini kita disuruh mengisikan kembali yaitu alamat domisili, desa atau kelurahan atau kecamatan atau kabupaten atau kode pos. Nah, di alamat domisili ini kita isi selengkap-lengkapnya ya guys, sesuai KTP ya. Dan di kolom kedua ini kita hanya mengisikan kode posnya saja. Lalu nomor HP aktif atau WhatsApp. Lalu ini adalah email pribadi yang aktif ya. Nanti diminta juga kode verifikasi untuk nomor teleponnya, nomor HP-nya, nama bank, nomor rekening, dan NPWP. Nah, di sini NPWP tidak ada tanda bintang ya, artinya tidak wajib untuk diisi. Nah, dan di sini ada keterangan apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Jika kalian menjalankan usaha, kalian klik ya. Kalau tidak, kalian klik tidak. Oke, kita isi dulu. Saya sudah mengisi data pekerja tambahan dari alamat pribadi, nomor telepon yang aktif atau WA-nya, email, dan juga nama bank dan nama bank juga nomor rekeningnya. Oke, pastikan ini nama banknya juga atas nama kalian sendiri, bukan orang lain. Oke, kita klik berikutnya. Nah, poin keempat adalah sebab klaim dan dokumen pendukung. Kita klik dulu sebab klaimnya. Di sini ada pemutusan kerja dan pengunduran diri. Kita klik peserta mengundurkan diri. Nah, untuk dokumen pendukungnya kalian bisa baca di sini, foto atau scan tiap dokumen persyaratan, maksimal ukuran file tiap dokumen adalah 6 MB. Tipe file bisa JPG, JPG, JPEG, PNG, BMP, dan PDF. Pastikan dokumen yang diminta telah lengkap, sesuai, terbaca, dan tidak terpotong. Oke, kita isi dulu nih. Ada kartu peserta BPJS-nya, KTP, kartu keluarga, surat keterangan atau paklaringnya, dan di sini buku rekening, foto diri, swafoto ya. Jadi ini ada keterangannya, bukan pas foto, tanpa kacamata dan masker. Oh gitu. Oke, siap. Peserta formulir pengajuan JHT. Nah, ini yang ini adalah formulir ini. Yang terakhir NPWP. Oke, kita isi dulu.
Lah, tak tok baik ini ya. Nyengit dikit sih, Mang. Ya, oke guys, lanjut. Oke guys, lanjut. Saya sudah mengisi dokumen-dokumennya. Sudah saya upload semua. Maaf kalau banyak suara tukang karena lagi banyak yang renovasi. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di poin 5 ini kita hanya meng-cross check apakah ada perubahan data atau kesalahan data. Jadi kita tinggal cek aja ya. Oke, kita scroll ke bawah. Lalu kita simpan di sini. Nah, konfirmasi persetujuan. Dengan ini saya menyatakan informasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenarnya secara sadar. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar baik mengenai dokumen yang saya berikan serta keterangan yang saya sampaikan, saya bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses secara hukum. Oke, klik setuju. Dan berhasil. Pengajuan lapak asik Anda berhasil. Bukti pengajuan kami kirimkan ke email yang Anda entry sebelumnya. Nah, sudah getar. Coba kita klik. Nah, di sini. Di sini ada informasi dari BPJS Tenagakerja ya. Syarat dan ketentuan pengajuan klaim atas nama pesertanya di sini, nomor pesertanya dan nomor pengajuan lapak asiknya ini adalah. Oke, kita klik dulu, Bu. Ya, ini adalah kode barcode-nya dengan pengajuan lapak asik Anda sebagai berikut. Nama saya, nomor atau nick peserta, jenis klaim, nomor telepon, email, jadwal konfirmasi klaim. Ini jadwal konfirmasi klaimnya tanggal 28 Januari jam 9 sampai jam 10 pagi ya, 1 jaman kurang lebih. Kantor cabangnya adalah cabang pelayanan Indramayu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman. Oh, ini kantor lama ya. Kantor cabang yang lama ini. Aslinya sudah pindah ke bagian ruko dekat Polres lah. Dan untuk tanggal dan jam pengajuan klaim ini hari ini tanggal 19 Januari pukul 15.34. Nah, di sini ada keterangan pada saat wawancara online untuk siapkan dokumen asli, kartu peserta, KTP, KK, surat keterangan kerja atau paklaring, NPWP, buku rekening, NPWP jika di atas 50 juta atau untuk klaim pengambilan 10%-nya saja. Nomor 7, formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan ditandatangan. Nah, karena saya ini tidak melalui tulis tangan, apakah berhasil atau tidak kita coba nanti. Oke, nanti saya print ya. Oke, dan di sini ada keterangan lagi demi kelancaran proses klaim manfaat BPJS Tenagakerja. Ibu dan Bapak dimohon memperhatikan hal-hal berikut. Peserta tidak perlu datang ke kantor cabang pelayanan kami. Peserta tidak akan dihubungi oleh petugas kami untuk proses wawancara secara online paling cepat sesuai dengan jadwal konfirmasi. Pastikan informasi nomor HP, WA, email yang Bapak berikan atau Ibu berikan benar dan wajib aktif. BPJS Tenagakerja berhak membatalkan proses pengajuan jika ditemukan ketidaksesuaian dokumen dan data peserta terdaftar, peserta memalsukan dokumen kepesertaan, peserta tidak melengkapi dokumen persyaratan, peserta tidak diketahui aktif bekerja kembali sesuai pengambilan klaim sebagian atau untuk kepesertaan 10 tahun lebih. Peserta tidak dapat dihubungi saat petugas kami akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi petugas kami yang menyatakan pengajuan Bapak Ibu belum layak klaim. Petugas kami tidak memungut biaya apapun dan peserta selama proses klaim manfaat.
Setelah proses verifikasi dan wawancara, Bapak Ibu silakan cek status klaim melalui link ini. Tracking. Oke. Video hari ini cukup sampai di sini. Nanti dilanjut dengan proses video call. Jadi ini belum selesai. Sudah masuk tanggal 29. Dimana kemarin itu adalah proses video callnya, tetapi tidak sempat ke record. Oke, diceritain aja. Jadi awal mulanya itu ada pihak BPJS yang WA tanggal 28 pagi ya, jam sebentar ya, petugas BPJS ini WA saya untuk segera mempersiapkan untuk antrian online-nya. Di sini mempersiapkan berkas asli, KTP, KK, buku tabungan, dan paklaring, dan juga kartu BPJS-nya. BP Jam Sostek yang akan di video call oleh petugas. Nah, saya balas kan, tetapi saya kira proses video callnya itu di sekitar jam 9, jam 10 sesuai dengan email pemberitahuannya. Tetapi di sini jam 8:18 petugasnya sudah menelpon. Ini posisi saya masih di luar nih, masih mempersiapkan data yang ketinggalan. Jadi formulir 5-nya itu yang saya isi secara digital melalui WPS Premium itu belum saya print. Jadi saya print dulu ke tukang fotokopian. Lalu saya tidak langsung mengecek HP. Setelah itu saya beres-beres. Akhirnya saya balas kayak gini, boleh telepon sekali lagi Bu, maaf tadi lagi beres-beres. Akhirnya petugasnya pun menelpon lagi. Dan semua proses video call itu kita ditanyain nama lengkap, tanggal lahir, terus ibu kandung, lalu kita ditanya juga mengenai sebab klaimnya sesuai yang kita isi di formulir 5 tadi. Seputar itu pertanyaan-pertanyaannya. Lalu buku rekening. Setelah dijawab semua, satu persatu dokumen diperlihatkan melalui video call WhatsApp ini, dari mulai KTP, kartu BPJS tenaga kerjanya, kakak, pokoknya yang asli semua, dan paklaring dan juga buku tabungan. Setelah proses selesai, terakhir petugas BPJS meminta kita untuk memegang KTP dan juga BPJS, dan kartunya ini diletakkan di dada seperti ini untuk diambil pengambilan foto. Setelah proses selesai, ada email masuk. Nah, seperti ini, bahwa kita setelah selesai melakukan verifikasi berkas asli, dan di sini ada link untuk trackingnya. Kita klik saja di sini. Nah, oke, kita tunggu agak lama. Pakai wifi. Nah, di sini kita tinggal masukkan KPJ, itu kartu peserta Jam Sosteknya, atau kita bisa pilih di sini NIK, nomor kartu, nomor induk sih? Nomor induk kependudukan, atau NIK, nomor induk kependudukan. Tinggal pilih. Coba kita masukkan aja berdasarkan kartu KPJ-nya.
Jika sudah, kita klik cari. Saya bukan robot. Nah, di sini klaim hari tua, klaim jaminan hari tua atau CHT, dan ini nomor ininya, kartu nomor pesertanya. Kita scroll ke bawah. Nah, di halaman pertama ini upload dokumen, dimana saya upload ini tanggal 19, yaitu hari Senin. Oh, bukan hari Senin, hari Selasa. Tadinya mau hari Senin, batal. Saya undur jadi hari Selasa dokumennya. Lalu pada tanggal 28 kemarin itu video call. Nah, di sini cek kelengkapan dokumen sudah selesai. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di hari ini tepatnya verifikasi dan konfirmasi ke perusahaan. Jadi setelah kita diverifikasi oleh petugas BPJS juga memverifikasi ke perusahaan. Jadi kalau yang sudah bangkrut juga tetap bakal dikonfirmasi, karena BPJS tenaga kerjaan ini mempunyai data perusahaan kalian, baik itu direkturnya, HRD-nya, mereka tahu. Jadi misalkan perusahaannya juga udah bangkrut, mereka bakal cari nomor itu untuk dihubungi walaupun perusahaannya sudah bangkrut atau sudah tidak bergerak lagi. Dan terakhir, ini adalah pembayaran oleh BP Jam Sostek pada hari yang sama, hari ini juga. Silakan menunggu maksimal 3 hari kerja untuk menunggu proses transferan dari bank pembayaran BP Jam Sostek ke rekening peserta. Ternyata tidak menunggu sampai 3 hari, ini udah langsung masuk. Sekitar, kalau tadi saya cek email dan ini, cek email dan pesan, di sini udah masuk nih. Sekitar kalau nggak salah ini kan. Nah, sekitar jam 3:30 kurang lebih. Ini saya tadi nggak tahu ada notif saldo BPJS masuk, ini saya nggak tahu, jadi baru tahu, langsung sekalian diupload nih videonya. Oke, jadi langsung masuk guys. Lalu kita tinggal coba cek di ini nah, kita cek di mutasi ini sudah masuk guys, dari BPJS TK Indramayu, PDP Jabar dan Banten. Ya, sudah masuk, ternyata benar. Lalu kita coba cek di aplikasi BPJS TK-nya. Nah, lalu kita cek di bagian saldo. Nah, maka akan tampil notifikasi seperti ini, karena saldonya sudah tidak ada, sudah diklaim. Karena saldonya sudah diklaim, maka notifikasi atau saldo yang ada di BPJS TK sudah tidak dapat dilihat lagi, sudah kosong. Oke, mungkin ini saja proses yang sangat panjang dari pengeklaiman BPJS TK ini. Kalau kita hitung-hitung, dari prosesnya kurang lebih memakan 10 hari. Jadi setelah konfirmasi itu pencairan cuma 1 hari guys. Ini cepet banget. Yang lama itu nunggu antrian online-nya, jadwal video call. Oke. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dulu videonya, komen, subscribe. Nah, yang masih bingung boleh komen-komen.